Oke, kepada semua pemirsa ya. Jadi memang mengenai perihal Imam Solihin, pada saat timbang badan kita sudah berikan waktu dari tim ya, dari tim AD Permana sudah memberikan waktu dari Jumat malam sampai Sabtu pagi ya. Pada saat Sabtu pagi jam 7.30 melakukan timbang badan ulang dan ternyata beratnya masih tidak memenuhi batas toleransi yang diberikan ya, yaitu 50 kilo ya. Jadi akhirnya keputusan diserahkan kepada kedua manajer ya dari tim BFC, AD Permana dan pelatihnya Lili Uday, begitu juga dari tim Imam Solihin dengan manajernya. Mereka bernegosiasi, berembuk, akhirnya diambil keputusan bahwa mereka tetap siap bermain tapi dengan penalti potongan fee sebesar 70% diberikan kepada tim AD Permana. Nah, kemudian dari kita Kobi tentunya juga melihat hal ini adalah suatu hal yang kurang elok ya, karena dia tidak masuk berat badannya. Karena hal itu akhirnya dari Kobi dan One Pride kita melihat bahwa overweightnya pada hari H justru malah bertambah ya, dari 50,7 menjadi 51,4. Artinya perbedaan berat sekitar 3,4 kilo ya. Ini perbedaan yang sangat besar ya di situ. Nah, akhirnya kita mengambil keputusan pertandingan tidak dipertarungkan di kelas atom weight. Jadi pertarungan adalah pertarungan exhibition di kelas catchweight. Jadi pertarungan digelar non title. Jadi apabila Imam Solihin memenangkan pertandingan, tentunya dia tidak mendapatkan sabuk juara di kelas atom, ya kan? Dan ini menurut saya adalah pertama kalinya terjadi. Dan kita tidak menginginkan hal ini terjadi lagi. Jadi kepada semua petarung saya berharap bahwa tolong ya, Anda adalah petarung yang terhormat ya. Tolong masuk make weight, bertanding dengan sportif sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik untuk semua pihak seperti itu. Kalau untuk rekor tentunya akan menjadi catatan histori ya, histori. Itu tetap akan masuk. Tapi untuk ranking itu tidak, apabila Imam menang, dia tidak naik ranking ataupun tidak menjadi champion. Karena apa? Karena dia bertarung bukan di ranking atom, ya kan? Sedangkan catatan rekor itu adalah catatan atom. Hanya saja mungkin rekor bertambah, iya. Tapi untuk naik ranking atau mengambil alih take over championnya itu tidak terjadi. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah dari partai title fight, akhirnya kita rubah menjadi non title. Tentunya ini bukan dorongan dari One Pride ataupun dari Kobi. Kobi tetap menjaga keselamatan, keamanan dan fair play, sportivitas, bahwa semuanya kita serahkan kepada kedua tim manajer. Jadi gini, Suwardi dengan Winardi, ya kan? Kalau Winardi menang kemarin, tentunya dia tidak take over ranking dari Suwardi. Karena apa? Karena dia overweight lebih dari 2 kilo, ya kan? Tapi bedanya, dia kemarin itu bukan title fight. Dia itu adalah ranking fight seperti biasa. Jadi tidak ada perubahan dari ranking fight ke title fight, dari title fight ke ranking fight. Kalau ini adalah title fight. Jadi karena tidak make weight, tentunya tidak akan tercatat rankingnya ya. Bila Winardi menang, dia tidak akan take over. Seperti itu. Jadi di sini bahwa kita tahu perbedaan antara pertarungan Winardi dan Suwardi berbeda dengan pertarungan title fight antara AD Permana dengan Imam Solihin. Seperti itu. Ya, tentunya mereka sudah berlatih. Mereka berlatih bulanan ya. Berbulan-bulan mereka berlatih. Mereka jauh-jauh datang ke sini. Tentunya sangatlah disayangkan jika pertarungan tidak terjadi. Ya, jadi mereka mengambil keputusan, ya kita menghargai keputusan mereka berdua. Mereka tetap mau bermain. Nah, kita dari Kobi akan melakukan hal yang terbaik adalah menjaga keamanan
terutama dari sistem perwasitan dan penjuriannya nanti. Ya, jadi dari One Pride dan Kobi kita akan melakukan sosialisasi yang lebih gencar, terutama kepada camp-camp, kepada para petarung, ya kan, untuk peraturan-peraturan, ya, mengenai regulasi dari berat badan, sehingga mereka ke depannya mereka akan menghargai, karena gini loh, di olahraga amatir beda 0,1 saja itu tidak bisa masuk, ya, tidak lolos. Kita udah ada toleransi 2 kg, tapi ini justru dimanfaatkan oleh mereka petarung-petarung yang kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, ya kan, dengan memanfaatkan celah supaya mereka mencari kemenangan, ya. Nah, hal ini adalah menurut saya sangatlah tidak terhormat sebagai seorang petarung, sebagai seorang fighter, warrior, samurai. Anda harus make weight, Anda harus masuk beratnya. Begitu Anda masuk beratnya, Anda bertarung, menang atau kalah, Anda adalah petarung yang terhormat, ya kan? Itu adalah sebuah kebanggaan, ya, ke sebuah nilai-nilai yang mesti dipegang oleh petarung-petarung di Indonesia terutama. Karena kita mempunyai budaya timur, ya, tentunya kita sangat menghargai nilai-nilai kehormatan itu. Jadi ini adalah hal yang penting dan kita akan sosialisasikan terus lebih gencar di semua platform.